Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman nonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ama. Hari ini kita akan menjelajahi film yang mengajarkan kita bahwa sejarah itu lebih keren daripada yang kita kira. Ya, kita akan membahas National Treasure, film yang membuat kita berpikir bahwa setiap noda tinta di dokumen sejarah mungkin berisi petunjuk untuk harta karun besar. Tapi sebelum kita ulas lebih dalam, pastikan kamu sudah menonton filmnya hingga selesai, agar pembahasan kali ini akan semakin seru. Dan jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kamu tetap update dengan konten-konten teman nonton berikutnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke ulasan filmnya. Let's go, let's go, let's go, let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bernama Benjamin Gates yang menemukan buku kuno di rumah kakeknya. Sang kakek yang memergoki kegiatan cucunya itu kemudian mengajak anak tersebut untuk berbicara dan menceritakan tentang sebuah harta karun besar. Kisah ini dimulai pada tahun 1832 dengan seorang pria bernama Charles Carroll yang memberikan rahasia besar itu kepada Thomas Gates. Rahasia itu adalah harta karun yang nilainya tak terbayangkan besarnya dan telah menjadi incaran banyak penguasa selama berabad-abad. Harta karun ini telah menghilang selama 1000 tahun sebelum ditemukan kembali oleh para kesatria perang suci pertama di bawah kuil Solomon. Mereka membawanya ke Eropa dan membentuk persaudaraan Freemason untuk menghormati pembangunan kuil tersebut. Selama Revolusi Amerika, harta itu disembunyikan lagi agar tidak jatuh ke tangan Inggris. Petunjuk menuju harta karun ini hilang dan terlupakan, kecuali satu petunjuk yang mengatakan rahasia itu terletak pada Charlotte. Meskipun diberitahu bahwa keluarganya telah mencari harta karun itu selama 6 generasi tanpa hasil, Ben bertekad untuk menemukannya. Singkat cerita, setelah dewasa, Ben masih mencari harta karun yang diceritakan oleh kakeknya itu semasa kecil. Dengan timnya, Ben menjelajahi kapal bersejarah di utara bumi. Mereka menemukan kapal tertutup salju dan mengejar petunjuk di dalamnya. Ben menemukan pipa berukiran perahu dan dengan menggunakan darahnya ia berhasil mengungkap teka-teki menuju harta karun itu. Hal ini membawa mereka ke peta tersembunyi di balik naskah deklarasi kemerdekaan Amerika yang sulit didapatkan karena dijaga ketat oleh FBI. Ian lalu mengusulkan untuk mencuri naskah tersebut, tetapi Ben menolak. Mereka bertengkar dan Ben mengancam Ian dengan flare di antara bubuk mesiu. Ian berhasil menangkapnya, tetapi api menjalar yang membuat Ben dan Riley terkurung. Tetapi mereka tetap selamat dari ledakan kapal. Singkat cerita, scene berpindah saat Ben dan Riley meninggalkan kantor FBI setelah melaporkan rencana pencurian dokumen deklarasi. Sayangnya, FBI mengabaikan laporan mereka karena yakin akan keamanan dokumen tersebut. Kemudian, adegan berubah ke gedung arsip nasional, di mana mereka bertemu dengan Dr. Abigail Chase, pengelola gedung itu. Ben dan Riley sekali lagi mencoba memberitahu Abigail tentang rencana pencurian dokumen deklarasi yang berisi peta harta karun. Di situ, Abigail meragukannya karena dia pernah memeriksa dokumen tersebut secara langsung dan tidak menemukan apa-apa, termasuk peta harta karun. Kemudian, Ben dan Riley akhirnya memutuskan untuk mencuri dokumen deklarasi kemerdekaan yang memiliki petunjuk penting. Mereka mengidentifikasi keamanan tinggi di sekitar dokumen itu. Sebagai bagian dari rencananya, mereka memanfaatkan pesta yang akan digelar beberapa hari ke depan di museum untuk merampoknya. Riley bertugas untuk menjadap CCTV dan menonaktifkan sensor panas sehingga dokumen itu turun ke bawah tanah. Sedangkan Ben bertugas meracik cairan untuk mendeteksi sidik jari. Selain itu, ia mengirimkan hadiah berupa pin kampanye George Washington tahun 1789 yang dicari-cari oleh Abigail. Di tempat lain, Ian juga berusaha mendapatkannya. Malam pesta pun tiba. Ben dan Riley memulai aksi mereka. Ben menyusup sebagai petugas teknisi sementara Riley memantau dari mobil. Ben mengganti pakaian dan berpura-pura menjadi tamu undangan. Di sisi lain, Ian dan kaki tangannya juga memulai aksi mereka dengan Ian masuk melalui saluran pembuangan. Lalu Ben bertemu dengan Abigail di pesta dan berhasil mendapatkan sidik jari Abigail. Riley yang menyabotase CCTV dari dalam mobil memudahkan Ben untuk masuk ke ruang pemeliharaan.
Setelah membuka kaca pelindung dokumen dengan kata sandi yang ditemukan oleh Ben, koneksi CCTV Riley tiba-tiba terputus dan Ben keluar dengan dokumen lengkap dengan figura kacanya. Tak lama kemudian, Ian dan anak buahnya pun tiba di waktu yang bersamaan. Mereka kemudian menembaki Ben, akan tetapi Ben berhasil melindungi dirinya dengan kaca pelindung dan langsung saja melarikan diri menggunakan lift. Di luar lift, Ben bersembunyi di toko souvenir, dan petugas menduga dia mencuri barang dagangan di toko itu. Ben akhirnya bisa keluar dengan duplikat dokumen deklarasi kemerdekaan setelah membayar sebesar $35 untuk salah satu souvenir itu. Petugas penjaga museum akhirnya mengetahui pencurian dokumen deklarasi itu. Abigail yang melihat Ben keluar dengan gulungan itu lalu menghampirinya. Alarm gedung berbunyi dan Abigail meminta penjaga mengejar Ben. Saat Ben akan kabur, Ian menculik Abigail dan menariknya ke dalam mobil. Ben dan Riley pun mengejar mobil Ian. Mobil Ian melewati jalan yang sedang diperbaiki, membuat pintu belakangnya terbuka. Akhirnya Abigail diselamatkan dan Ian mendapatkan dokumen tiruan. Setelah itu, Abigail bertanya tentang kelompok pencuri tersebut. Dan Ben pun menjelaskan kepada Abigail tentang harta karun yang hilang selama bertahun-tahun dan kini sedang dicari oleh Ian dan dirinya sendiri, agar tak jatuh ke tangan yang salah. Di tempat lain, pasukan FBI menyelidiki kasus pencurian dokumen deklarasi kemerdekaan. Dari bukti CCTV yang ditemukan, mereka menyimpulkan bahwa pencuri tersebut adalah Ben Gates. Pasukan FBI kemudian menggeledah kediaman Ben dan menemukan fakta tentang latar belakang pendidikannya, termasuk ahli sejarah, sarjana teknik mesin, dan lulusan ROTC Angkatan Laut serta pusat pelatihan lainnya. Ini membuat FBI bingung tentang apa yang sebenarnya dicari oleh Ben. Sementara itu, Ian berusaha memecahkan petunjuk dari data yang ia dapatkan di kapal. Beralih kembali ke situasi Ben, Riley, dan Abigail yang datang ke rumahnya Patrick Gates yang merupakan ayah dari Ben Gates untuk meminta bantuan. Ben ingin meminta surat silent dogot dari ayahnya, tetapi Patrick marah dan memarahi mereka. Meski Ben mencoba membujuk dengan informasi tentang bangkai kapal Charlotte, Patrick tetap marah karena hanya petunjuk dan petunjuklah yang ditemukan setelah mengorbankan waktu 20 tahun untuk mencari harta karun tersebut. Setelah itu, Ben mencari petunjuk di dokumen deklarasi dengan asam jeruk dan hair dryer. Hal tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditemukannya kode Ottendorf. Ben pun meminta surat silence dogot kembali untuk melengkapi petunjuknya. Sayangnya, Patrick telah menyumbangkannya ke Institut Franklin di Philadelphia. Setelah mendengar itu, mereka pun segera pergi menuju Philadelphia. Setelah sampai di Philadelphia, Ben dan Abigail membeli pakaian baru, sedangkan Riley meminta seorang anak mencatat di Institut Franklin lalu memberikan catatan itu kepada Riley. Namun, Ian mulai mencurigai anak tersebut dan mengikutinya. Tapi, sebelum anak itu kembali lagi untuk yang terakhir kalinya, Riley mengetahui kata terakhir dari poster bis yang lewat, lalu pergi menemui Ben sebelum ketahuan oleh Ian. Lalu mereka berdiskusi tentang petunjuk baru. Pencarian dilanjutkan ke Menara Independence Hall, di mana Ben menemukan kacamata unik sebagai petunjuk. Sementara itu, Ian dan anak buahnya tiba di sana tetapi tidak menemukan apa-apa. Mereka membuka dokumen deklarasi dan menemukan petunjuk lebih lanjut. Saat berpencar untuk menghindari anak buah Ian, Riley dan Abigail dikejar, tetapi berhasil melarikan diri. Namun, gulungan dokumen itu jatuh ke tangan Ian. Ben lalu menghubungi mereka untuk bertemu di mobil, tetapi FBI keburu menangkapnya. Pak Peter selaku kepala FBI memberikan dua pilihan kepada Ben. Saat diinterogasi, Ian menghubungi Ben dan meminta pertemuan di suatu pelabuhan esok hari. FBI pun merencanakan penangkapannya dengan Ben sebagai umpan. Keesokan harinya, Ben berangkat ke pelabuhan dengan pengawasan ketat FBI. Namun, anak buah Ian mengganggu komunikasi antara Ben dan FBI. Ben melompat ke air sesuai dengan arahan dari anak buah Ian untuk melarikan diri dan akhirnya ditangkap kembali oleh anak buah Ian. Ternyata Abigail yang meminta Ian menangkap Ben untuk mendapatkan petunjuk yang diinginkannya jika Ben dibebaskan dari FBI. Sesampainya di lokasi yang telah disepakati, Ian memberikan dokumen deklarasi dan pipa yang mereka temukan sebelumnya. Ben menjelaskan bahwa harta karunnya ada di here dengan ejaannya E-nya 2 yang berubah menjadi jalan Broadway. Ian tidak percaya dan menunjukkan ayah Ben yang telah disandra di dalam mobilnya. Ben mengakui bahwa harta karun itu ada di dalam gereja Trinity. Mereka pun masuk ke gereja
dan anak buah Ian masuk bersama Riley dan Abigail yang telah ditangkap. Ian dan Ben membuka dokumen deklarasi untuk menemukan petunjuk selanjutnya yang mengarahkan mereka ke bawah gereja. Mereka menemukan makam, membukanya, dan menemukan lorong yang mengarah ke ruangan tersembunyi. Setelah menjelajahi lorong itu, mereka tiba di ruangan gelap. Di ruangan itu, mereka tidak menemukan harta karun. Ian kecewa dan hendak meninggalkan mereka. Namun, Patrick memberikan petunjuk bahwa harta karunnya berada di gereja utara di Boston, mengacu pada lentera yang mereka temukan. Setelah mengetahui lokasinya, Ian dan anak buahnya pun pergi meninggalkan Ben dan rekan-rekannya. Petunjuk Patrick ternyata palsu. Mereka menemukan ruang kosong yang mengarah ke ruangan kosong lainnya. Ben merasa putus asa karena mungkin harta itu sudah dipindahkan. Namun, Patrick mencoba menghiburnya dengan mengatakan betapa bangganya dia pada anaknya. Lalu, Ben menemukan lingkaran mirip pipa yang ditemukan sebelumnya di kapal. Setelah memasukkannya ke dinding dan memutarnya, mereka menemukan pintu ke ruang harta karun bersejarah dari seluruh dunia. Mereka juga menemukan jalan keluar yang membawa mereka ke tempat yang sama dengan pintu masuk awal, hanya saja di lorong yang berbeda. Ben lalu bertemu dengan Peter di gereja, mengembalikan dokumen deklarasi dan menawarkan harta karun senilai lebih dari 10 miliar dolar. Namun, ia meminta agar nama Dr. Abigail dipulihkan. Seluruh keluarga Gates dihormati karena berhasil menemukan harta karun dengan bantuan Riley. Dan ia sendiri tidak dipenjarakan. Ben juga memberitahu siapa yang seharusnya dipenjara atas pencurian dokumen deklarasi. Di tempat lain, Ian dan anak buahnya berusaha menyebol gereja tua di Boston sesuai dengan arahan dari Patrick. Tapi pasukan FBI sudah sampai dan mengepung mereka. Ide itu ternyata dari Ben. Di akhir film, Ben menikahi Abigail dan mereka bertiga mendapatkan 10% dari harta karun yang ditemukan. Dengan uang itu, Riley membeli barang impiannya, sementara Ben membeli sebuah rumah tua bernilai sejarah tinggi. Film pun udahan. Itu dia teman-teman nonton akhir cerita dari petualangan di dunia National Treasure. Apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Ya, satu pelajaran yang jelas adalah bahwa sejarah itu jauh lebih menarik daripada yang sering kita kira. Petualangan Ben Gates dan timnya mengingatkan kita untuk selalu menjaga semangat penasaran kita dan terus belajar tentang masa lalu yang luar biasa. Perlu kalian tahu juga bahwa faktanya pada adegan di dalam Independence Hall, tim produksi sebenarnya diberi izin untuk mengambil gambar di dalam bangunan asli. Namun, mereka dilarang menyentuh lantai kayu asli yang sangat bersejarah. Jadi, mereka harus menggunakan lantai kayu palsu agar tidak merusak yang asli. Oke, jangan pernah ragu untuk menjelajahi sejarah dan selalu berani untuk menggali lebih dalam, kecuali sejarah kelam dengan mantan. Film National Treasure mengajarkan kita bahwa rahasia-rahasia menarik bisa ada di mana saja, dan terkadang petualangan terbesar ada dalam pencarian pengetahuan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye 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 bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.